jauh gitu. Bukan gue tua banget ya. Nah, bukan saya yang minta. Itu konsernya Theo yang di Istora. Konsernya siapa? Theo Twilight Orchestra. Okay. Akustik kan. Dia gak mau ada mikrofon nempel, gak mau. Mas Adi itu gak mau. Itu dari penempatan panggungnya tuh dia paling jago. Akustiknya gila. Salut banget. Aku banyak belajar tuh dari Mas Adi MS buat peletakan speaker ya. Di Istora aja dulu itu speaker yang disebar itu ada 50 speaker. Buset. Ada. Lu bisa bayangin Istora itu 50 speaker stand. Bujana aja 8 channel gitar. Hah? Maksud gimana? Halo, selamat datang di Podcast Berani edisi Tahun Baru. Waduh, para netizen kalian luar biasa sekali karena 15.000. Kita akan merayakan gak sih kita? Oh enggak. Oh, iya. Ya, tapi thank you banget buat para netizen. Kalian semua luar biasa, kalian semua antusias banget. Jadi kita semangat. Tapi lebih semangat lagi kalau 50.000. Itu yang dicari loh. Iya, 50.000 nanti akan ada apa? Giveaway ya? Giveaway Ignis. Giveaway nanti untuk khusus 50.000 subscriber. Nanti kita akan mengadakan giveaway buat netizen semua. Gue juga mau thank you banget. Karena apa? Karena kalian oke banget, keren banget. Podcastnya gue bareng Mas Teguh sudah tembus 111.000. Mantap. Isinya caci maki. Iya. 111.000 yang nonton, 300 komen isinya caci maki saya. Saya senang sekali. Tapi bagaimanapun thank you banget buat masukannya. Netizen semua memberikan saran, Mas. Jangan ngomong mulu, Mas, jangan motong mulu, Mas, jangan ngomong lu gua mulu. Ya kali ini saya sama Mas Teguh akan ngomong pakai bahasa lebih kasar dari itu. Bahasa gaul ya, bahasa lebih kasar kayak gitu. Kayak saya cuma mau manggil nama Guh gitu doang. Mas Teguh, ya. Sepengalaman Mas Teguh di dunia audio udah berapa tahun, Mas? Dari 94 sampai sekarang. 94 sampai sekarang. Ya. Gua lahir 99. Lebih tua dari gua. Sorry, bukan gua. Maksudnya lebih tua dari Mas Teguh. Gak bahasa boleh, Mas. gaul lah. Kita kan ke Jakarta. Oh gitu. Ya gue lu sama ya, aja. ntar gue dimaki-maki lagi. 300 komen isinya makian semua. Ini bukan saya yang minta ya. Bukan saya yang minta ya. Ini bukan saya yang minta ya. Ini Jakarta, gue lu udah wajar. Udah wajar ya. Oh iya, udah deh kalau gitu deh. Kalau ada Mas apa ini kayaknya kayak ada genre kayak jauh gitu. Bukan gue tua banget ya. Nah, bukan saya yang minta. Jadi jangan marah-marahin saya. Gue baru 25 tahun loh. Nah, 25 kapan itu? Tanggal 1 bulan kemarin. Oke, Mas Teguh. Pengalaman dari tahun 1994 sampai 2022. Menurut Mas Teguh sendiri, seberapa penting cek sound untuk sebuah band atau enggak cek sound sebelum konser maupun acara dimulai? Nah, itu penting banget karena kalau kita nggak cek sound malah bahaya. Nah, mungkin bisa problem di speakernya, kabelnya, dari alatnya band sendiri itu pengaruh. Makanya pentingnya cek sound tuh begitu. Jadi kita tahu problem apa sih yang kita hadapin dulu. Ini alat yang kita siapin dulu aman nggak gitu. Jadi sangat penting banget. Nggak bukannya kadang event-event sekarang kadang gua cek sound 1 jam itu soalnya waduh kurang banget soalnya. 1 jam kurang. 1 jam itu setting mau buat cek sound. Event-event sekarang kan kayak gitu. Itu waduh. Kasihan. Jadi di atas panggung kadang si sound engineer sendiri apalagi sekarang kalau digital lebih ruwet ya. Apalagi nggak bisa tampilan tanggal 2 tuh nggak bisa kerja. Kalau analog gampang tanggal cepet. Nah, itu bisa. Tuh malah Mas Teguh menurut Mas Teguh malah lebih cepet Mas Teguh cek sound menggunakan mixer analog. Ya, karena kalau untuk konsep sekarang ya, apalagi kalau ada event-event besar gitu gede cuma dikasih waktu 1 jam. Install lama cek sound itu kurang banget. Iya sih memang. Walaupun sukses acara, tapi dari segi keamanannya si player sendiri kurang dapat. Kadang masih banyak kurang. Masih banyak kurang. Masih banyak kurang. Nah, Mas Teguh ngomongin cek sound. Kalau dari Mas Teguh sendiri, SOP seorang Teguh Meling
ketika lagi nih ada konser ceritanya konser jepret Mas Teguh ngurus. Nah SOP Mas Teguh sebelum check sound dari sebelum check sound tapi semua backline udah di panggung, linery udah kegantung lah pokoknya lah. Nah sebelum itu Mas Teguh biasanya nyiapin apa nih buat pemusik sebelum pemusik check sound, apa nih yang Mas Teguh siapin? SOP-nya gimana? SOP kita harus dari sound engineer, apalagi kita bukan dari band ya, sound engineer band itu harus kenal dulu speaker apa yang kita siapin. Yang disiapin apa nih? Ampli sehat enggak? Terus kulitnya drum tuh bener apa enggak? Jaraknya speaker tuh bener apa enggak? Itu pengaruh banget. Terus posisi speakernya itu harus bener-bener yang sesuai gitu loh. Tapi kalau sekarang ini kadang ribet ya. Apalagi udah acara-acara yang tertentu kita udah lu cek aja jalan-jalan tapi jalan. Kadang mereka juga angkat tangan. Ya kebanyakan di atas panggung akhirnya turun si playernya sendiri banyak komplain. Nah itu permasalahannya. Makanya kita harus si sound engineer harus tahu kondisi speakernya harus sehat. Satu merek, kalau beberapa merek tuh yang ngeri. Ini beda warna fasenya ngeri. Kalau fasenya beda itu ya aduh. Apalagi kalau sekarang nih orang dari rental sendiri jarang. Asal pasang ini fasenya bener apa enggak mereka nggak tahu. Ada beberapa merek itu penting banget. Fase ya Mas. Fasenya plusnya inputnya tuh. Nah itu kan beda. Waduh, itu yang bikin sering orang kurang naik akhirnya pikir jebol. Makanya dari sound engineer sendiri itu harus tahu. Cek dulu nih speaker bener nggak nih gitu. Waduh, segitunya ya. Ya harus daripada kita menjaga kualitas produk orang ya, barang orang juga, jangan sampai kita di selesai acara itu wah gara-gara band ini speakerku jebol. Nah gitu penting banget itu. Speaker jebol baru cek sound ya. Iya baru cek sound udah jebol dulu lagi. Karena kurang naik dah. Karena fasenya kehantam ke yang lain. Oh dia phasing ya berarti. Iya phasing Mas Teguh. Kan di band itu kan ada drum, keyboard, bass, mungkin ada sakso, ya lain-lain, ada gitar. Nah Mas Teguh sendiri gini Mas, kan instrumen ini kan ada yang leader, ada yang cuma ngisi doang. Biasanya Mas Teguh ngurutnya dari mana dulu Mas? Keyboard dulu? Khusus Mas Teguh nih apa biasanya? Kalau standar nih enak sih drum dulu. Kenapa? Karena kalau yang paling dicari yang paling lama kan drum. Dari kulitnya sendiri itu harus benar. Kulitnya sendiri kulitnya benar, terus tuningnya harus benar. Posisi mikrofonnya harus benar. Kalau alat gitar, bass kan yang penting mereka udah di alatnya benar, ngejrengnya dari dia ngejazz efeknya benar udah paling gampang. Wah, tadi Mas Teguh sempat singgung mengenai posisi mic-nya yang benar. Ya. Jadi tadi kita sempat membuat kolom pertanyaan untuk netizen bertanya. Jadi netizen ada yang bertanya seperti ini. Penempatan mic yang benar untuk drum. Kan drum baik mic-nya tuh ada tom, ada snare, ada kick ada di dalam, ada yang di luar. Nah, itu mic snare ada bottom, ada top, overhead jaraknya harus mana, itu gimana Mas? Kalau secara ini kan kadang di broadcast sama di studio beda-beda ya. Oke, kalau misalkan buat live gitu Mas, snare-nya gimana tuh? Standar tuh level jangan sampai terlalu nempel, jangan sampai terlalu jauh. Ada patokannya nggak? 2 jari. Jadi standarnya 2 jari dari kulit semua itunya 2 jari aja. 2 jari sini. Ini gini. Ini mic di sini nih. Ini gini nempel nih, naik kulit. Kulit nih 2 jari gini. 2 jari gini di sini. Mic di sini ya? Di sini nempel. Oh, nempel di sini ya. Semua sama. Minimal sama. Tom. Iya, sama. Floor. Iya. Nah, kalau snare bottom? Snare sama. Dan kan arahnya dia kan beda-beda. Kadang kan dari snare tuh ada orang yang begini kan. Nah, itu akan cenderung lebih ke daerah situ doang. Jadi pas ring shotnya di atas yang jauh itu kadang nggak dapet. Nah, kurang bulatnya gue nggak dapet. Lalu gini Mas, mic drum yang ini saya masih bahas snare Mas. Mic drum itu kalau yang snare sama bottom harus sama-sama dynamic nggak? Dynamic bisa, daya kondensor juga bisa. Tapi biasanya orang pakai SM57 bawah. 57 karena kita udah kebiasaan. Oh, kebiasaan. Kebiasaan karena yang taunya kita itu SM57. Padahal produk lain masih banyak. Iya juga. Karena matchingnya kita itu rata-rata udah 57 dan paling enak. Nah, mereka tuh udah tahu karakter 57 itu udah dipakai buat snare. Tapi menurut Mas Teguh 57 gimana karakternya? Lumayan kalau buat ini nggak betul ini lumayan. Buat snare aman lah. Iya, buat paling aman snare 57. Dan dia nggak cari apa istilah nggak sulit nggak nyarinya.
Nggak Paling sulit gampang ya. lah, paling gampang. Oke Mas. Lalu dari snare ke tom-tom nih. Tadi kan tom-tom juga 2 jari nempel gini kan? Iya. Nempel. Itu udah, itu aja. Iya, itu aja. Nggak perlu ada Jadi, tom bottom. Ada nggak? Nggak. Ada nggak yang masang tom bottom gitu? tom bottom apa yang snare? Jadi enggak, jadi tom cuma ada bottomnya. Enggak ada lah. Oh, nggak ada ya? ada, cuma atas aja. Oke. Ya, Lalu tom 2. Samain Sama, semua. floor sama. Iya, jadi jaraknya itu harus sama semua. Baru kita pertama kan tuning dulu nih. Kulitnya bener nggak? Ya, gimana ya dari si krunya sendiri, kalau dia dikasih pertanyaan kadang kan ngecun dulu bener. Kalau dia nggak bener berarti akan si player sendiri akan ngecun lagi, baru posisi mic kita pasang bener. Kadang kita dengerin dulu, mereka dengerin, oh ini posisinya gini ya paling enak. Mas Teguh tapi bisa tuning drum. Tuning standar aja. Standar aja. Mas, belum lama ini ada kita posting nih Mas di Instagram. Mas Pongki pernah bilang kalau dia punya cara tuning sesuai dengan nada. Jadi kan semua bunyi kan apapun bunyinya pasti ada nadanya gitu. Dia bilang sesuai dengan nada. Menurut Mas Teguh gimana tuh? Iya benar. Nada tom-tom kan beda. Tom 1, tom 2 kan ada iramanya kan. Tapi kenapa harus sesuai sama kunci Mas? Iya kan dia dari kunci itu kan menghasilkan suaranya kan jadi benar. Kalau disamain semua ya akan nggak ada warna musiknya, nggak ada. Aura-auran aja gitu. Iya. Kadang ada yang tom satunya terlalu kenceng, terlalu ini kan mereka udah tahu kalau ada tuning bener itu benar mereka udah tahu. Kadang gue nggak enak, terlalu kenceng, terlalu kendor juga nggak enak. Nah itu ada tuning yang bener posisi. Nah, itu rata-rata memang secara detail si player sih ya yang ini. Player ini kalau kita kan paling ngasih usulan. Kayaknya kurang nggak enak nih, kurang terlalu kenceng, terlalu kendor, boleh nggak itu? Oke. Lalu Mas Teguh, ini yang paling krusial Mas. Ya. Kick. Kick itu ada 3 mic. Ya. Atau Mas Teguh biasa pakai berapa mic? 2. Berarti Kalau dalam sama luar. Nah, sebetulnya itu dalam luar sebetulnya sama aja sih ya. Itu buat membagi suara itu lebih cepat, lebih gampang. Jadi gue mau di dalam nih, gue maunya di kicknya, di jignya dapat. Oke, luar buat apa tuh? Buat bottomnya doang. Peng. Ambil napas. Iya, napasnya. Tapi gini Mas, ada nggak standar yang benar naruh kick di dalam di mana, kick di luar dari lubang di mana? Kalau di dalam di tengah. Jangan terlalu ke dalam mepet dan jangan terlalu ke belakang. Di atas bantal. Di atas bantal tuh ada tuh kan bantal karena ada busanya. Busa tuh nggak sembarangan loh ya. Kadang masa sih? Ada akan pernah nemuin busa tempelin keliling tuh malah mati kulitnya. Oh iya betul. Kulitnya malah mati, malah kayak beduk. Makanya sering aku buka dulu, cek dulu dalam, diinjek dulu, coba aku dengerin dulu suara kicknya kayak apa itu. Nah itu baru aku ngecek dalamnya. Atau kalau memang itu kita cek dulu dalam posisi busa dan dia kalau pakai busa, kadang kita salah kaprah. Busa buat tidur, tempat tidur, bangku itu dipakai. Itu nggak ada. Tapi kan banyak yang begitu Mas. Mati jadinya. Apalagi ditempelin di kulit ya. Dia ngeredam malah mati. Oh iya betul. Itu salah, nggak boleh. Berarti yang bagus oke. Dari kick supaya suara kicknya bulat, pakai apa busanya? Atau yang paling gampang ya, bantal kapuk. Bantal kapuk. Nah, yang dulu kan tempo dulu kan ada tuh bantal yang dari kapuk. Itu yang paling gampang, paling murah. Bantal kapuk ya. Ya, kalau bagus lagi memang ada buat damper drum khusus ada yang dijual tuh ada jual. Evan juga jual. Terus apa produk lainnya jual. Atau bantal yang dari dalam lebih enak lagi itu bantal dalamnya kayak bulu-bulu itu. Oh iya sintetis. Sintetis itu bagus. Bukan bulu-bulu yang bukan sintetis. Bukan lain. Kayak bulu-bulu bantal di hotel-hotel kan keren tuh. Wah, itu empuk kan. Kok tahu? Ya itu lebih enak. Empuknya tuh enak. Empuknya tuh enak. Oke, pakai bantal ya? Iya, pakai bantal. Pakai bantal kapuk lah minimal ya. Itu paling enak. Jangan busa. Busa kan busa bangku tuh. Rata-rata orang image-nya kan busa kasur gitu. Busa kasur. Nah, itu salah itu sebetulnya. Enggak bagus. Malah mati. Apalagi dikeliling sampai keliling bulat sebulatannya tuh. Ngaco itu dah. Belajar dari mana ya gue? Gereja gue dulu gitu lagi. Lu belajar dari mana? Mas kayaknya bener busa. Ya salah itu gue. Gue sama gue copotin, gue potong banget. Gue dikurangin. Ada yang marah sih. Mas lu potong. Ya sekarang gini aja, kalau mau nggak boleh, tolong cariin bantal gue bilang. Udah nggak usah apa-apa, kalau nggak itu kain deh. Kalau nggak boleh, kalau dia nggak mau.
Nggak mau kita cari sendiri. Mau nggak mau kan kita nggak mau ngerepotin orang. Nah lalu tadi Mas, kick keluar itu naruhnya di mana? Dari lubang. Jadi rada ke dalam dikit. Jadi ini lubang nih, lubang ya. Nah, ini mic-nya ini rada gini gitu. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu luar. Mulut mic-nya berarti masuk sedikit. Nah, kayak gini nih. Jadi ini lubangnya begini nih. Nah, kalau kita lihat ya. Jadi antara ke dalam mending. Jadi dia dapatnya dalamnya, napasnya juga masih terima napasnya. Kalau terlalu ke dalam itu juga kurang rendahnya kurang dapat. Rendahnya kalau terlalu dalam ya? Iya terlalu dalam. Paginya kan udah ada mic yang di dalam tadi. Nah kalau sampai itu kalau mic-nya 1. Oke. Nah, kalau mic 1, kalau mic-nya 2, ya memang dia rada keluar dikit. Ya biar napasnya dapat. Terus kalau 2 mic itu lebih mempercepat ya, nggak tuningnya lebih cepat. Jadi dalam buat karakter high atas, yang luarnya buat karakter bawah. Gitu ceritanya. Gak beda jauh subkicknya. Subkick diambil anginnya doang. Di kulit malah dia. Iya, kan di kulit diambil anginnya, getaran anginnya doang. Gitu. Biar kan ambil rendahnya doang itu subkick. Kadang orang ngambil bawah cuma subkick dong, salah. Dia ngambil rendahnya, atasnya nggak dapat. Iya. Lalu setelah drum nih, drum udah beres nih, tangtung dicuning beres, ceklek. Mas Teguh kemana? Bass. Bass dulu karena ntar kalau pas nyatunya dia nyobanya sekalian FOH kan, yang ini kan resikonya depan nih, karena dia cenderung untuk penonton biar audiensnya udah enak kan, biar gimana di atas panggung band itu penonton tuh joget, teriak histerisnya ada. Nah itu bass sama ini nyoba dulu bass sama drum. Bass udah dapat, coba dong main drum sama bass. Nah, keyboard sama gitar kan tinggal ngisi itu. Oke, gini Mas. Ada pertanyaan tadi yang diberikan dari netizen adalah gimana cara membuat bass sama drum kawin? Kan nggak bisa ya padahal. Orang bass sama drum beda. Masa disuruh kawin? Dipraktekin lagi apa? Enggak. Oke Mas. Jadi gimana cara membuat suaranya bass sama suaranya kick bisa kawin? Bisa kawin sih gini, bisa nyamannya kan, makanya gue bilang kalau gimana caranya enjoynya orang di penonton tuh di bawah ya, rendah ya. Buat adrenalin gerak histerisnya itu kan di bawah. Gimana caranya itu bass sama drum tuh jangan frekuensinya nggak kebentrok. Nah gitu. Ini maunya musik apa sih? Nah, musik rock yang jijik-jijik. Nah, bassnya kan rendah. Jadi antara frekuensi itu, antara bass sama subnya itu diisi mereka masing-masing jangan dijadiin satu. Jadi frekuensinya sama bareng, pasti suaranya enak. Oh, berarti yang namanya kawin itu bukan berarti mereka ada di satu frekuensi, berfrekuensi bertumpukan. Jangan, salah itu. Kan kawin numpuk Mas. Numpuk, iya itu kan lo. Oke. Berarti mereka ada di sama frekuensi. Tapi saling ngisi. Jadi sejajar, frekuensi itu benar-benar yang suara rendahnya dapat. Nggak mungkin bass kita narinya di atas kan, nggak mungkin. Dia nyari kan frekuensi rendah ke bawah. Kalau di drum digabungnya tuh makin tebel di dada kan. Iya. Lebih enak. Oh, berarti itu pekerjaannya siapa nih? Sound engineer atau kita bisa tuning dari bassnya sendiri? Enggak, dari sound engineer ya. Dari sound engineer. Nah, makanya kalau dari mereka dengan karakter ya nggak asal mixing ya kesulnya. Ini dari genre alat musiknya apa sih? Oke, bilanglah gini, bilanglah apa ya yang low-nya tuh bassnya sama ini harus kawin ya. Bilanglah R&B deh. Ya. R&B gitu ya. R&B. Oke. Gimana EQ-nya untuk kick sama bass? Kick dulu deh. EQ-nya harus gimana nih? Bass itu kalau di R&B itu mengambil rendahnya ya. Betul. Ya, kicknya rada tengah. Kicknya rada tengah. Ya, biar dapat mereka jogetnya udah enak. Oke, berarti EQ-nya apa nih yang dikurangin nih? Karakter EQ-nya mau gimana nih? Karakter EQ itu sebenarnya kalau bass tuh dari pemainnya udah nggak usah dibapain udah enak. Oh, diflatin aja berarti? Flatin aja dulu. Oh gitu. Nah, makanya selalu begini. Kita mau mixing drum dulu kan. Drum udah dapat segini. Nah, bassnya kalau kita frekuensinya di flatinnya udah enak, udah kawin ya, orang bilang kawin. Udah nggak usah bapain. Oh. Gak usah dibapain karena si pemain sendiri kalau kita bapain, apalagi cenderung di panggung ya. Kalau kita ngejasnya macam-macam, si playernya bingung. Iya juga sih. Kadang sering gini. Si player sendiri akan ngomong, "Mas, flat aja." Iya, mereka karena dia bener. Nah, kalau dia udah ngomong flat aja, nah kita dengerin ini.
Lu main, coba lu main. Di situ kita punya image, mulai matchingnya gini, drumnya kita ngerubah. Oh iya. Drumnya yang kita rubah. Iya, Biar ngisi frekuensi biar nyatu ya. Orang bilang kawin nyatu, biar dapat rendahnya dapat, tengahnya juga dapat gitu. Berarti dengan kata lain sebetulnya pemain bass itu mereka yang akan mensiasati sendiri supaya gimana tone-nya mereka bisa ngeklop bareng si kick. Iya. Dia tahu. Makanya selalu kalau di monitor kan gue denger cuma drum doang lah. Gitar jangan, ada. Kesel kali kalau itu. Nggak, biar nyatunya dapat. Nyatu dapat. Dia dapat. Jadi kalau di gitar mereka bingung. Malah bingung isinya. Oke, tadi kan udah nih bass nih. Lalu ampli bass itu perlu ditodong nggak? Sebetulnya todong enggaknya itu tergantung ini sih. Itu cuman buat nambahin nebelin doang sih. Oh, todong itu cuma buat nebelin doang. Ngambil karakter kasarnya dapat. Oh, iya. Berarti nggak perlu lah ya. Nggak perlu aja. Tanpa ditodong pun selalu udah enak. Oke, nah bass. Geser kemana nih Mas Teguh habis itu nih? Dari situ gitar. Ke gitar. Nah, apalagi 2 player ya. Tapi kan kenapa kan keyboard nih? Keyboard terakhir. Tapi Soalnya keyboard kan penting Mas. Enggak, antara keyboard gitar tuh sama aja sih. Mau gitar dulu, mau bass dulu, mau gitar dulu apa keyboard dulu nggak beda jauh. Cuma yang penting pertamanya adalah gitar dulu kan ada 2 player. Oh. Atau kalau udah ada siap apa dulu nih. Nah. Oke. Kadang kan keyboard juga perlu, apalagi berapa keyboard ya. Ada player tuh ada 1 player tuh ada keyboard ya keliling. Iya ada yang filler sama filler di bawah, tambah kanan kiri. Apalagi zaman jadul dulu kan. Kelilingnya keyboardnya udah menengok kemana kanan kiri keyboard. Betul. betul. Oke, berarti kan gitar. Gitar bass, gitar dulu ya. Ya. Nah, gitar ini gimana Mas Teguh biasanya? Kalau sebelum cek sound persiapannya diapain tuh gitar? Dia suruh ngecek dulu amplinya bener. Karena kita ngambilnya todongnya kan. Oh, gitar itu ngambilnya? Todong. Oh iya ya. Kalau dari ada yang sekarang efek-efek sekarang mereka udah canggih. Ada yang udah dari direct outnya sendiri udah enak. Udah nggak usah apa-apain. Nggak usah diapa-apain. Udah main baru kita kalau udah mereka balancing bareng baru kita ngecari frekuensi yang enak tuh. Aku bilang tadi ngisi. Jadi gimana caranya di semua lini frekuensinya itu orang dengernya tone-nya jelas semua. Nggak ada yang satu tabrakan satu ini kan malah tabrakan bingung nih. Dari player sendiri kadang ada yang suka ego tuh pemain keyboard tuh kadang ego main apalagi one man show gitu ya. Biasa ngeblok gitu. Nah itu yang sering nutup gitar. Yang ngalah harus siapa tuh? Ya nggak ada yang ngalah ya harus diomongin. Karena mereka satu grup ya. Harus diomongin. Jadi gue ngisi ini nih, jangan ditumpuk. Kadang keyboard sendiri kadang ngeblok rendahnya, nutup frekuensi bass juga sering kejadian. Orang-orang kita ya, bukan ini. Mereka kadang egonya tinggi. Oke. Gitar tadi berarti amplinya harus ditodong. Ditodong. Berapa mic Mas? Sebetulnya kalau 2 lebih bagus. 2 Ya ya. kan ada karakter kan kalau Marshall itu kan dia ada suara high-nya tinggi, rendahnya kan ada itu. Terus kadang dia ada dari outputnya efek itu stereo. Nah ada stereo. Itu kan ada stereo harus 2, 1 mic ini. Ada tuh. Todongnya ambil dari mana? Masa dari efek? Ngambil dari mana? Mixer? Enggak dong, channel dari sendiri? channel todong sendiri ada 4 kan. Kadang efek itu dia mintanya ada outputnya dari directnya sendiri, LR. Todongnya kalau emang panggung gede ya, baru 2 ampli itu todong. Atau 1 ampli kan ada switchnya stereo tuh. Dan dia speaker 4 itu pasti akan stereo. Kita todong satu-satu. Oh. Baru dapat enak. Lebarnya dapat. Nah, nodongnya gimana nih? Nempel aja jarak. Nempel sini aja. Kulit. Ini kulit nih, kulit nempel. Karena kalau sekarang kan 57 apa karena dia kulitnya dia kan nggak geter. Oh iya, yang nggak bas ya. Nggak bas, biar. Jadi nggak benar-benar kuat ditodong juga aman, nggak akan kresek nggak akan. Iya. Oke, terakhir adalah keyboard atau apa sama aja keyboard. sih. Nah, baru sequencer. Sequencer tuh berat. Mereka main, ayo sekarang coba dulu balancing. Mereka main baru soalnya pelan buka slot. Nah nyatu kan isinya frekuensinya, baru enak. Tanpa harus kita di meternya ngepick itu orang udah dapat kencang. Frekuensinya udah bener.
nggak harus wah nih sampai nggak harus merah nih baru suara enak, nggak tentu juga. Nah sering kan kejadian orang pengen kenceng banget nih, ya, ngapain kenceng-kenceng? Kalau frekuensinya bener nggak usah kenceng pasti rata, udah enak. Gitu ya. Ya dari player sendiri juga merasa itu harus bener ya. Oke. Nah tadi kan teknis menyiapkan sebelum cek sound. Ya. Nah sekarang Mas Teguh kan posisinya Mas Teguh juga sound engineer kan. Ya. Nah gini Mas, keyboard, gitar itu kan kurang lebih frekuensinya sama-sama. Hampir sama. Udah gitu keyboardnya paling lebar, dia bisa nyentuh sampai di bassnya. Nah gini, sebagai sound engineer gimana caranya tuh Mas mensiasati itu supaya tidak tubrukan? Sebetulnya nggak tubruk cari frekuensinya, tapi kalau makin banyak frekuensi mereka tubruk, kita ngomong langsung ke player. Dari player sendiri jangan, karena bisa sepandai pun kita mengubah frekuensi, di saat dia berubah keyboardnya sering berubah. Nah, kalau dia ini ngeblok lagi dia isi ruangnya gitar diisi juga, percuma kita kita harus ngomong ke player. Gimana gue mixing enak kalau lu nabrak mulu. Iya emang. Mending nggak usah ada gitar, kalau lu aja main sendiri. Nah, ini kan bahasa kasarnya ya. Ya kasihan. Gabut mending aja di belakang cuman gitar. Berantem. Habis itu berantem soalnya sama gitaris. Kasihan kan. Oke Mas, gini. Lalu setelah keyboard nih musik udah semua nih. Vokal. Sebetulnya tahap pertama itu kita ngejazz paling enak ya. Tadi sebelum instrumen ya, kita ngejazz pakai mic vokal dulu. Apanya? Apalagi monitor ya. Kalau ear beda ya. Di saat tertentu kita harus ngisi vokal tuh paling bikin enak dulu. Vokal ya, vokal, penyanyi ya. Penyanyi. Kita ngetes vokal dulu, enak semua lini, udah ini dia posisi dia dimanapun. Apalagi udah rock ya. Dia lari-lari kemana, vokal dia itu nyaman. Nah ini Mas, ini ada pertanyaan bagus nih Mas gini. Dalam sebuah konser pasti mic nggak cuma satu, wireless ya, ngomongin wireless ya. Wireless nggak cuma satu. Oke. Tadi ada pertanyaan, gimana caranya supaya kan dalam satu konser itu kan wireless nggak satu Mas. Yang mana terjadinya interference atau tabrakan sinyal akan lebih rentan terjadi. Itu pakai apa ngakalinnya Mas? Ya sebelum itu kan kita ngejazz dulu. Apanya yang diajak? Mereka nyoba dulu frekuensi yang diisi dulu, jangan sampai bentrok. Di apa tuh? Di mic-nya atau di mana? Enggak, di receiver mereka sendiri harus nyari. Kan sekarang kan udah clear scan kan. Nah, semua tuh nyalain dulu sama udah masing-masing ngetes nih. Umpama satu konser itu orkestral ya kan. Orkestral ngirim berapa artis tuh, mikrofon bawa sendiri. Biar mereka ngejazz dulu, terus habis itu nyala semua dulu. Frekuensinya disuruh scan semua. Frekuensinya suruh scan. Nah, takutnya gini, kalau yang mikrofon yang kualitas rendah, yang kualitas bagus itu ngejazz masuk ke frekuensi orang di saat dia matiin handle. Sering kejadian. Gimana? Jadi mic bagus itu, kalau mic wireless mahal nih. Itu sering kalau handle-nya dimatiin, itu dia ngisi frekuensi orang. Itu sering buat malah orang nembak mic-nya. Makanya selalu di setting dulu, dikasih waktu ruang tersendiri, mereka tuh ngejazz wireless-nya dulu, mikrofon mereka dulu, benar-benar jangan sampai ada yang bentrok. Tapi kalau kayak gitu ceritanya berarti itu sudah ngomong menggunakan wireless digital dong. Iya, semua digital. Sekarang udah semua digital, udah clear scan sendiri. Oke, kalau misalkan yang digunakan adalah wireless yang masih menggunakan maksudnya wireless analog. Kan wireless analog kalau gitu kalau misalkan pakai digital fungsi sirip buat apa Mas? Penguat aja. Kan jarak gitu. Sirip itu penguat jarak. Semakin dia, kalau yang bawahnya dia, apalagi konser-konser TV ya, itu panggung selebar apa kayak lapangan bola. Jadi mereka tuh lihat gambar visualnya bagus, tapi mereka nggak memikirkan ini artisnya suruhnya ke sana, jangan mikrofon nyampe nggak sih frekuensinya. Tapi kalau beli 300 juta masa nggak nyampe Mas mic wireless Sennheiser gitu? Lah iya nyampe, cuman kadang semua kan kebutuhan orang kan beda-beda. Nah, walaupun artis top ya, kebutuhan mereka pribadi, nah, kita nggak tahu kan di belakang mereka itu kadang ngidupin keluarga banyak atau kan saudara atau apa kita nggak tahu, atau dia punya suatu yayasan yang harus istilahnya, punya yayasan ini
Nah kita kan nggak tahu mereka masalah pribadi. Nah berarti gini, berarti ini yang saya baru tahu adalah di wireless ternyata nggak cuma ada wireless toh, ada si sirip tadi ya berarti. Ya penguatnya Sirip, ya. Penguat itu ya. Nah masangnya di mana tuh mas? Kanan kiri panggung. Kanan kiri panggung. Kan ada standar dari buku tuh ada. Sebetulnya ada standar dari yang jual itu ada. Posisi yang benar tuh di mana sih? Oke, rigging depan, rigging belakang. Kalau Kanan panggung. Kanan kiri betul. kanan Tapi kiri. rigging mana nih? Rigging depan atau rigging belakang? Raja tengah. Jadi dia saat dia ke tengah dapat, ke belakang juga dapat. Nah kan kadang Pakai gini. stand ya makanya. Iya. Makanya kan di belakang kan orang mau naik nih. Si artis mau naik dari bawah tuh mereka udah nyanyi dulu. Nah, gimana caranya? Ini sirip ini frekuensinya nyampe ke bawah. Di saat dia ada catwalk di depan dia juga dapat. Makanya selalu ngetes mikrofon tuh yang paling susah. Apalagi acara kalau sekarang kan di frekuensi di Indonesia kan pada nggak jelas ya. Frekuensi berapa aja ngaco. Tapi berapa sih sebenarnya kalau per frekuensi untuk mic wireless di Indonesia itu berapa sampai berapa mas? Gue pernah tahu nggak? Pernah nggak? Semua frekuensi masuk. Semua frekuensi. Semua masuk. Di sini nggak ada aturan. Maksudnya biasanya mic wireless pakainya di berapa sampai berapa? Nggak ada. Kalau di sini tergantung kita. Di sini ada radio FM apa tuh frekuensinya berapa. Nah itu kadang kalau kita dekat pemancar radio, nah itu harus hati-hati tuh. Yang nyengat siapa nih? Yang menginterference siapa nih? Radionya pasti masuk. Wih, karena dia lebih kuat kan, jangkauannya lebih kuat. Iya sih tower ya. Iya tower mau nggak mau dia harus kita harus ngalah. Kadang kita dimatiin dari receivernya sendiri keluar suara atau ada suara radio masuk. Karena dia lebih kuat. Nah, makanya dalam satu konser tuh mereka harusnya mikir, oh ini dekat radio apa enggak, dekat tower apa, akan ganggu dengan konsep yang apa istilahnya konser orkestra gede. Nah itu harus dipikirin juga. Kalau dulu ya Senayan tuh paling jahat. Senayan paling jahat. Kenapa mas? Komdak, ya kan? Nah, itu ring 1 Istana itu pasti frekuensi radionya paling kuat semua. Jarang dulu itu yang ya 2000-an lah, tahun 2000, 98, 99 itu kalau udah dari Senayan wireless tuh angkat tangan. Pasti hancur. Oke. Sepengalaman Mas Teguh 94 sampai sekarang. Konser mana atau persiapan mana yang Mas Teguh pernah nih pengalaman ya? Cek sound tuh anjir. Wah, hancur deh pokoknya. Cek sound aja hancur gitu loh. Maksudnya susah karena bukan karena si pemain band ya, tapi maksudnya karena memang kekurangan alat atau mungkin alat yang dipakai belum terlalu advance atau mungkin alatnya problem teknis. Pernah nggak mas kayak gitu? Sering sih gitu. Sering banget. Apalagi tempat-tempat tertentu yang benar-benar hancur tempatnya ya. Nah itu yang nyasar. Pengalamannya mas, satu mas. Dulu di stadion. Stadion mana nih? Stadion GBK. Kenapa? Oh, bareng Natal berarti dong? Dulu acara Natal juga, terus sama konser bule ya di situ. Ya itu kan kalau udah dom gitu kan nyasatin suara biar benar kan paling susah. Karena dia gemuruh. Lah tempat-tempat gitu buat konser gimana caranya kan harus penempatan speakernya harus rata. Bisa bayangin dulu. Kalau sekarang kan gampang kan. Iya pakai. Alat udah canggih. Kalau dulu kan kita ngitungnya pakai telinga. Ngitungnya pakai telinga. Iya, pakai telinga. Gimana nyamannya? Ya gimana tuh kalau gitu? Kalau di kan gede tuh. Sama peletakan speaker banyak. Disebar. Nah itu kan ngitung delay speakernya itu kan setengah mati. Oh iya juga ya. Iya baru itu sehari belum tentu kelar itu hitung delaynya. Tapi ngomong-ngomong dulu mas, speaker delay kan dulu kalau sistemnya kalau pakai sistem analog memang bisa di delay speaker. Ada kan dulu ada manajemen yang buat delay line. Oh udah ada DLMS. Ada dulu nggak ada DLMS, dia nggak ada. Ada alat sendiri, ada delay line khusus. Delay line. Delay line. Jadi dari mixer outputnya masuk ke situ, terus ke equalizer baru ke power. Buset. Jadi dari situ dihitung. Dijarak pakai meteran, dulu kan pakai meteran. Apalagi konser dulu pernah aku bantu karena di Sumbria ya. Itu konsernya TO yang di Istora. Konsernya siapa? TO Twilight Orchestra. Okay. Akustik kan. Dia gak mau ada mikrofon nempel, gak mau. Mas Adi itu gak mau. Berapa channel tuh mas? Mas Adi itu gak banyak channelnya. Cuman mikrofon kan overall semua rata-rata.
Itu dari penempatan panggungnya itu dia paling jago, akustiknya gila. Salut banget. Aku banyak belajar tuh dari Mas Adi MS buat peletakan speaker ya. Oh ini harus di Istora aja dulu itu speaker yang disebar itu ada 50 speaker. Buset. Ada. Lu bisa bayangin di Istora itu 50 speaker stand. Pakai dulu kita bukan di Sumbernya kan pakai Hooper. Oh iya salah, Sumbernya kok pakai RCF. Hooper. Oh. RCF Art 500. ART seri. Wah, bisa bayangin di tiap tangga itu gimana cara pikir kakinya itu ngitungnya delay-nya. Oh tadi Mas Teguh sempat ngomong Mas Adi MS memikirkan sampai ke akustiknya gitu loh. Dia sendiri yang mixing sebetulnya. Soalnya dia yang mixing dia, yang ngitung delay-nya dia sendiri. Bang nyusun bangku dia sendiri juga, bangku player ya. Wah senang juga ya. Wih, banyak belajarnya. Maka dulu waktu masih di Sumbrian, banyak belajar ke dia. Kalau paling seneng walaupun capek ya, tapi ilmunya dia itu banyak banget buat gua. Wah. Nah, terima kasih banget sama Mas Adi. Dan sekarang aku juga kalau diajak teman-teman yang nolong, Mas ini speakernya. Nah itu aku baru inget Mas Adi sih kalau speaker ini harusnya peletakannya bener, posisi penontonnya enak gimana, posisi playernya enak gimana itu. Oke, satu aja Mas. Coba mungkin boleh di-share satu pelajaran yang tadi Mas Teguh sempat ngomong kalau terbantu banget banyak belajar dari dia. Apa Mas? Satu aja Mas mungkin boleh yang Mas Teguh ingat sampai sekarang tuh mengenai apa? Sistem akustiknya dia yang jago, peletakan speaker. Peletakan speaker. Ya, Oke. Karena kalau aku kan basicnya aku kan bukan istilahnya player ya. Iya. Mixing segala macam dia akan ngisi frekuensi yang berapa itu udah. Oh aku lihat. Oh violin 1, violin 2, cello, kontrabas sih frekuensi gini. Nah itu belajarnya di situ, dengerin sendiri. Wah. Dia jago banget. Iya sih. Jadi dia bener-bener kalau mau mixing itu dia sendiri terusnya sih. Sedap ya. Wih keren kalau dia. Oke, lalu Mas Teguh, gini Mas. Tadi persiapan sudah. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Ini pokoknya kali ini banyak yang nanya deh. Banyak yang nanya Mas, bahwa di mixer tadi kan ada instrumen banyak tuh, ada vokal. Nah, dari patching. Sebetulnya patching yang bener gimana sih? Vokal dulu baru instrumen baru playback baru apa atau gimana Mas? Oh ini channel list. Iya channel list. Channel list tergantung play si sounder sih. Oh berarti nggak ada yang benar nggak ada yang salah dong? Nggak ada mau apa aja ya. Mau satu gitar habis, satu gitar habis itu vokal habis itu drum gitu juga nggak masalah. Amat. Tapi standarnya kita kan biasanya kalau nggak drum bass dulu. Nah, karena biar nyatunya gampang. Bentar. Channel 1 apa mah bass. Channel utama apa deh yang di sini? Ini bass nih. Taruh bass nih, bass todong, bass ye. 2, oke. Channel 1, channel 2 ya. Kick. Berarti drum ya, kick. Kick dalam, kick luar. Oke, 2. Snare, top bottom. Oke, berarti setelah bass mic-nya drum. Nah, mic-nya drum baru habis itu red overhead udah. Oke, setelah mic-nya drum habis itu masuk ke gitar. Oh, gitar, keyboard, sequencer, backing vokal, balu vokal. Oh, di ujung malah ya vokal nggak masalah ya? Itu nggak masalah Mas? Nggak masalah. Tidak mempengaruhi apa-apa? Nggak. Tergantung sini operatornya sendiri aja. Nyaman-nyamanan aja berarti. Iya, mereka lebih gampang. Oh ini blocking. Kan kalau di sekarang apalagi di grouping kan lebih gampang. Oh iya, tinggal megang DCA group. Iya. Paling kalau ini udah tahu, oh grup ini apalagi digital per 8 channel, apalagi yang sekarang kalau misalnya standar dia nggak per 8 channel atau ini kan cuman gampang. Oh pencet nih grupnya di grup vokal nih, vokal sama backing di satu, sequencer sama keyboard kan gampang bukanya. Nah itu netizen. Tadi siapa yang nanya? Coba boleh komen di bawah. Apakah sudah terjawab? Jadi semuanya oke aja, yang penting nyaman. Ya, yang penting hafal aja posisi cuma digital ya. Kalau analog gampang, ngeliatnya gampang. Penghafalan itu lah, digital kan apalagi kalau satu layer ya. Iya. Nah, lu harus pencet dulu kan dia tahu grupnya. Oh, grup 1 tuh bass sama drum udah hafalan. Nah, grup 2 keyboard mau gitar. Iya kan? Kalau ada lebih lagi sequencer kan biasanya kalau nggak gitu sequencer bloknya sendiri. Sequencer kadang kan lo 16 track, 12 track, ada 8 track kan. Iya juga sih. Ya, tapi sequencer banyak banget kadang-kadang. Banyak sequencer banyak, minimal 8 kadang. Minimal 8. Ada yang 8 dan 6. Dan mic drum juga kadang kalau gede setupnya gitu bisa sampai 10. 12, 8, 20. Habis itu bass 2, 22, gitar 2, 24. Nah, gitar tuh ada todong, sampai bisa 4. Gitar 1 kan. Gitar 2 belum akustik kalau dia main akustik. Oh, berarti kalau gitar lebih dari 1 kurang lebih 4 ya. Bujana aja 8 channel gitar. Hah?
Emang weight sendiri, delay sendiri, todong sendiri. Maksud gimana? Oke, Dewa Bujana tuh berapa? Bisa 8 channel. Kebutuhannya? Ya, karena masing-masing stereo itu beda-beda suara. Itu murni pembagiannya bener ya. Yang todong sendiri, yang DE sendiri, yang weightnya sendiri. Weightnya Mas? Weight itu dari kayak dia kayak suara keyboard apa gitu. Berarti dari efeknya pun keluarnya sendiri dong? Sendiri 8 output baru bener. Itu bener pembagian suara yang bener. Baru tahu. Kalau sekarang tuh enggak. Gitar minta 8 channel suaranya sama aja. Mau buat apa? Jreng sama aja. biar wah kita channelnya banyak. Biar ngabisin kabel aja tuh. Iya. Biar kelihatan banyak channel listnya. Kadang aku yang bilang ada yang gitar, aduh raknya anjing, lagu lu kan begini, band lu begini, raknya double begini, coba main. Kadang gue ngeledekin, ya sama aja. Maaf bukannya ini ya, kadang ya ngelit doang kayak dangdut lu. Alat buah tapi suaranya weh. Alat buah tapi suaranya weh. Jadi efek wahwe ya. Waduh. Banyak saya baru tahu tuh Mas kalau 8 channel Mas. Pembagiannya bener, suaranya bener. Bukan suara numpuk kan, suaranya sama aja. Mau 12 channel kan suara jrengnya sama suara percuma kan. Oke, Mas Teguh. Lalu setelah instrumen, setelah mic udah beres, nah biasanya Mas Teguh ngapain habis itu? Balancing kan semua harus main bareng. Oke, berarti semua kalau udah satu-satu beres main bareng, suruh main bareng. Iya, karena kan harusnya sih ini. Oh, nyatunya kan aku bilang tadi kan frekuensi yang mana sih harus diisi. Dan apa kalau di FOA ya, kalau di monitor kan kadang ini si player sendiri kebutuhannya bass sama gitar nggak sama. Gue bass dulu biasanya, gue pengennya suara drum doang nih masuk di monitor gue. Oh iya, tapi kan kalau sekarang pakai personal monitor kan udah beres. Nah, personal monitor kan balancing dulu. Pakai Aviom gitu kan udah tinggal terserah mau yang mana yang mau tergantung dia. Tapi kalau Aviom itu kan orkestra yang dia bener band pengiring. Karena nggak bisa kemana-mana. Aviom ya? Iya kan ada kabel. Kamu gimana mau jalan-jalan? Oh iya juga ya. Iya kan? Nah itu kan sebenarnya band pengiring. Oh iya ya. Nah itu mempercepat kita sound engineer sebenarnya. Mixing drum, LR, udah gitar per channel aja. Lu terserah lu mau mixing suara apa gimana. Oh iya ya, sepanjang kabel ini aja ya. Sepanjang kabel headphone-nya dia kan, nggak bisa panjang, nggak bisa wireless. Iya juga sih. Dan kalau pakai Aviom itu model kayak gitu mah, dia akan repot juga. Ya soalnya dia tinggal ngomong kurang naik ini, biarkan gitu kan, bisa naik. Kalau dia pakai, taruhlah nih bisa dibikin air monitor bisa. Jadi dari outputnya si Aviom dulu masuk receiver, mini jack tuh jack seperempat. Bikin bisa. Cuman kan dari itu kan dia akan repot sendiri. Bukan makin gak konsentrasi. Iya. Aviom tuh kalau enaknya band pengiring atau orkestra. Band pengiring atau orkestra. Nah itu enak. Jadi bener-bener si operator sendiri juga nggak terlalu capek. Dia ngurusin udahlah ke artisnya kan banyak si pengisi acaranya. Iya. Wah mantap sekali. Nah Mas Teguh, tadi baru sedikit pertanyaan yang diberikan oleh netizen. Ya. Kali ini kita akan banyak menjawab dan Mas Teguh mungkin bisa memberi masukan-masukan karena ada banyak pertanyaan. Mereka excited banget. Kita kasih kolom tanya, mereka nanya. Ya, itu kita nggak kasih, mereka nanya. Nggak. Ya gitu loh. Kamu nanya.